sekitaran jam 9 atau jam berapa ya ini teman-teman. Ya teman-teman, jam 10 ini, jam 9 lebih 46 menit. Cuaca menjelang siang di Arab Saudi begini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, video ini teman-teman video jalan-jalan saja ya, akan tetapi seperti biasa di setiap video akan ada bahasan-bahasan penting mengenai keberangkatan para calon TKW atau TKI dari Indonesia menuju Arab Saudi. Di video kali ini saya mau membahas tentang keberangkatan para TKW dan TKI yang diproses secara khusus di PT-PT yang legal ya teman-teman, atau yang resmi seperti itu. Karena seringkali ada yang menanya, apakah keberangkatan seperti itu akan dikasih visa turis apa visa khusus untuk kerja. Nah teman-teman, kalau semisalkan teman-teman diproses secara hukum yang berlaku, secara aturan yang berlaku yang diterapkan oleh pemerintah ke pihak-pihak PT atau para agen yang ada di Indonesia, seperti contohnya yang pertama pasti teman-teman di medical. Setelah itu ada proses lain seperti pasporan. Setelah itu ada rekom, ada pembuatan KTKLN. Terus misalkan ada pembuatan surat tanda kebaikan. Kalau di kampung biasanya saya menyebut kalau dulu pembuatan kartu kuning seperti itu. Nah teman-teman, saya hanya akan sedikit menyayangkan saja ya, dan semoga video saya ini sampai ke pihak-pihak PT yang ada di Indonesia atau para agen yang ada di Indonesia. Teman-teman, banyak para TKI ataupun juga TKW ya teman-teman yang berangkat ke Arab Saudi tidak mendapatkan pembelajaran hitungan bahasa Arab sesampainya ke sini. Dan itu seringkali saya temukan teman-teman, dan pastinya itu sudah banyak. Saya hanya menemukan beberapa orang saja pun itu sudah memastikan kalau sewaktu di PT-nya itu tidak mendapat pembelajaran bahasa dan hitungan-hitungan yang semestinya itu diharuskan ya teman-teman. Karena kasihan sama para TKI ataupun juga para TKW, sesampainya mereka ke Arab Saudi mereka tidak tahu sama sekali apa-apa, cuman seperti pembelajaran waktu di pondok aja, mungkin wahid, itnen, talata seperti itu. Akan tetapi untuk hitungan uangnya mereka juga sangat tidak tahu ya teman-teman. Bukan saja mereka, termasuk saya. Sewaktu saya diproses di PT, saya sama sekali tidak mendapatkan pembelajaran tentang bahasa. Mereka hanya memproses saya, pertama masuk saya di medical, setelah itu saya pasporan, terus saya disekolahkan di tempat KTKLN, sedangkan itu bukan tentang bahasan atau mengisi formulir cara ngomong sama orang Arab, ataupun semisalkan juga cara berhitung, cara ngasih uang, menerima uang, kembalian yang misalkan kita disuruh ke Bagala, seperti itu tidak ada pembahasan. Sedangkan hal yang seperti itu sangat penting ya teman-teman. Sesampainya ke Arab Saudi mereka mau kerja apapun juga, kalau urusan hitungan itu sangat penting teman-teman. Tidak terkecuali itu menurut saya, karena waktu saya pertama ke Arab Saudi juga saya mau beli air satu, di dompet saya atau di saku saya itu ada recehan ya seperti itu teman-teman. Sekiranya itu sudah lebih dari apa yang saya beli. Akan tetapi karena saya tidak terlalu mengerti bahasa Arab, yang disebutkan Bagalah itu misalkan realin atau nus realin seperti itu, saya tidak ngerti. Saya hanya ngasih uang yang agak besar aja karena takut kekurangan saya tidak bisa jawab. Kalau misalkan kelebihan mungkin mereka akan ngasih kembalian ya ke kita. Seperti itu pemahaman yang saya terima dan yang saya dapatkan sewaktu saya pertama berangkat ke Arab Saudi ya teman-teman. Maka dari itu saya hanya ingin berpesan untuk para agen ataupun juga para sponsor penyalur yang ada di Indonesia. Andaikan saudara kita yang
banyak mau bekerja ke Arab Saudi, saya harapkan untuk para sponsor ajukan apa yang saya omongkan barusan ya, seperti yang mau berangkat ke negara-negara lain ya, seperti Taiwan, Hong Kong. Saya lihat dari video-video seperti video ini nih. Ini sedang belajar ya, biar mereka bisa nanti contoh bagaimana bahasanya untuk menyuapi nenek makan. Coba hitung-hitung 1 sampai 10 Mandarin. Ling I Er San Se U Liu Ji Pa Xiu Se. Kerja harus perhatikan keamanan. Ya, betul. Jadi video ini teman-teman menurut saya sangat mendidik bagi calon para TKI dan TKW ya, yang mau berangkat ke negara manapun termasuk negara Arab Saudi. Karena setahu saya yang mau berangkat ke Arab Saudi itu teman-teman, waktu di PT sama sekali teman-teman tidak ada pembelajaran tuh, tinggal saja ya di PT nungguin penerbangan, jadi tidak ada pembelajaran. Jadi sehari-hari kita itu tidur makan seperti itu. Sedangkan itu menurut saya sangat disayangkan, waktu yang panjang, bahkan seperti saya sampai 1 tahun guys nungguin saya mau terbang, itu bukan waktu yang sebentar. Kalau misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih dianggap wajar. Saya itu hampir 1 tahun guys, 11 bulan lebih lah pokoknya. Kalau nungguin yang mau lahiran, kata orang tua saya itu sudah melahirkan. Begitulah teman-teman waktu saya berangkat ke Arab Saudi. Jadi apa yang saya ucapkan ini demi kebaikan para calon TKI dan calon TKW. Jadi jangan cuma asal kerja aja ya diberangkatkan, tidak dikasih pembelajaran. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya dan lagi viral-viralnya guys di Arab Saudi ini, yang saya dengar tentang visa jaro itu visa yang bukan untuk atau diperuntukkan untuk para calon TKI dan TKW yang berniat ingin bekerja ke Arab Saudi. Saya berulang-ulang kali mengucapkan tetap teman-teman harus berhati-hati karena resiko sesampainya kalian ke Arab Saudi itu agak sedikit berbahaya bagi pemakai visa jaro. Sekalipun kalian tidak tahu visa apa yang kalian gunakan, yang harus kalian lakukan bukan sesampainya ke Arab Saudi, tetapi pertama kalian mempunyai niat, kalian harus bisa mencari sponsor dan menyelidiki ya seperti apa prosesnya, orang mana, dan pertanyakan juga siapa saja yang sudah berangkat ke Arab Saudi melalui sponsor ini. Apakah sesampainya ke Arab Saudi menjadi TKW ilegal, contohnya misalkan memakai visa jaro, atau misalkan sesampainya ke Arab Saudi masuk ke beberapa syarikah yang resmi yang mempunyai izin dari pihak negara Arab Saudi dan Indonesia. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat, mohon dimaafkan. Segitu aja dari saya Saiful Pasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan nanti kita akan cari bahasan-bahasan yang pentingnya lagi ya untuk para calon TKI dan TKW agar tidak kena tipu baik oleh sponsor ataupun juga ucapan-ucapan dari orang yang asal kerja seperti itu. Karena yang namanya ucapan asal kerja itu patut diwaspadai ya. Terima kasih.